Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight bulan Juli ini, energi apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo. Kenapa bulan Juni gue nggak bikin? Karena gue sempat berduka dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya, pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh ya. Ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue kasih tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius, Merkurius itu retrograde di Leo ya, dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke? Dicekidot aja untuk semuanya. Aquarius, giliran kalian. Kita lihat apa yang terjadi pada kalian di bulan Juli 2025. Langsung aja. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Okay. Apa yang aku perlu ketahui di bulan Juli 2025? Past, present, near future. The Hermit kebalik. Challenge, 5 of Pentacles. Fondasi, The Chariot. Yang udah lewat, King of Pentacles. Fokus, 5 of Wands. Near future atau yang akan datang, Papa Pes. The High Priestess. Alam bawah sadar, The Hangman. Di bulan Juli, kan dapat The Hermit kebalik. Hermit kebalik. Hermit itu kan energinya Virgo ya. Buat Aqua itu ini istilahnya kalian di dalam kebersamaan itu kalian udah nggak mau lagi yang namanya apa sih namanya menyendiri gitu ya, atau mengisolasi diri gitu. Kalian ingin tampil. Kalau mungkin untuk beberapa dari kalian ini kepinginnya selama ini cuman nurut aja gitu ya, ngikut aja. Kalian pingin lebih tampil gitu, kalian lebih pingin beraksi gitu. Karena apa? Marsnya ada di Virgo, jadi action. Kalian ingin lebih kalian akan lebih aktif dalam menyusun strategi, perencanaan, mengorganisasikan gitu. Karena bicara tentang Mars di Virgo itu semua tentang perencanaan gitu. Segalanya itu diperhitungkan karena Mars Virgo itu perfeksionis ya Virgo ya. Jadi semuanya pingin perfect gitu. Challenge ya, 5 of Pentacles. Challenge ya, kalian merasa terabaikan, merasa nggak dihargai,
merasa kurang dana, merasa kekurangan, merasa kesepian. Ini energinya Taurus. Energinya Taurus. Taurus untuk Aqua itu di rumah. Jadi untuk beberapa kalian ingin lebih bersosialisasi mungkin ya. Karena kalian merasa ya namanya juga ya, Aquarius itu sangat sosialisasi, sangat makhluk sosial kurang lebih itu. Dia membutuhkan komunitas, dia membutuhkan ruang lingkup gitu loh. Jadi ini ada kontradiksi atau konflik ya, bukan kontradiksi, konflik dalam diri kalian sendiri gitu loh ya. Dan sekarang ada di Taurus ini lagi di 29 derajat si Uranus ya bersama dengan si Venus ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga mungkin ya, karena dia konjungsi dengan Venus di derajat paling akhir Taurus sebelum mereka pindah ke Gemini. Jadi namanya energi semesta ya, ntar juga lewat. Tapi bagaimana kita memanfaatkan energi-energi itu untuk perkembangan diri kita sendiri juga. Kita untuk lebih bisa menganalisa gitu kan. Energi itu akan lewat gitu aja memang gitu. Apakah kita bisa mempelajari dari setiap momen itu atau enggak gitu kan. Tapi yang jelas konflik ini ada gitu. Itu mungkin nggak terlalu bermasalah gitu. Bukan sesuatu yang besar ya, tapi ada. Anyway, fondasi The Chariot. Ini energi Cancer, ya kan? Kalian mencoba untuk memenangi, tahu sih? Memenangi. Kalian mencoba untuk mengkontrol, menguasai, ya kan? Semua gejolak dari dalam diri kalian sendiri, ya, entah itu dari positif dan negatif, dari gelap dan terang, ya kan? Kalian mencoba untuk menguasai atau mengontrol diri kalian sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan itu sendiri, oke? Nah, karena ini energi Cancer, ya, ini tentang movement ya, ini tentang pindah, ini tentang travel, ini untuk Aquarius ini tentang komunitas, network, pertemanan, ya, teknologi. Kalian akan memenangkan itu, kalian akan mendapatkan itu semua, gitu. Yang jelas kemenangan soalnya, energi The Chariot itu kemenangan, ya. Dan ini di Cancer itu ada Jupiter, oke? Ada Jupiter. Jadi Jupiter itu akan memberikan kita sesuatu, nggak ada kata lain selain berkah ya itu dah pokoknya gitu kan, keuntungan atau manfaat atau berkah gitu ya, ketika kita melampaui batasan-batasan kita. Apa itu batasan buat kalian? Ya, setiap orang berbeda, ya kan? Dan jadi Jupiter itu dimanapun dia berada, dia akan memperbesar masalah itu, oke? Untuk kalian adalah masalah komunitas, network, teman, itu akan digede-gedein, ya. Akan diperbesarkan sehingga kalian lebih bisa melihat gitu, sehingga kalian bisa lebih melihat lingkungan kalian sendiri, teman kalian sendiri, network kalian sendiri, dan di mana jadi kenyataan tentang mereka semua, dan di mana batasan kalian. Jadi kenapa dibesar-besarin sih masalah itu ya, supaya kita lebih bisa melihat gitu. Itu energi. Dan Jupiter di Cancer itu bless ya, asli berkah. Karena dia nyaman banget. Jupiter itu ruler planetnya si Sagittarius dan juga Pisces. Oke. Dan Jupiter itu sangat nyaman di Cancer. Dibanding sama kemarin selama satu tahun di Gemini. Gemini kan elemen angin ya. Dia nggak nyaman. Jupiter di Cancer itu nyaman banget. Nah, it's so emosional gitu, sangat emosional lah pokoknya. Ya, dan itu akan dibesar-besarkan gitu. Oke. Jadi dilihat aja gimana apa yang kalian rasa, dan kalian bisa melihat batasan-batasan kalian di situ. Oke. Yang sudah lewat King of Pentacles. Ini tentang status, tentang komitmen, tentang kontrak, tentang stabilitas ekonomi, ya, tentang tradisi. Ini energi Taurus itu sendiri, yang mana udah lewat, udah terjadi. Ya, untuk beberapa dari kalian ya tentang stabilitas ekonomi. Ya sudah
Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang travel, pindah, sudah, ya kan? Tentang pindahan. Kalau kalian butuh private reading, itu di box description gue di bawah ada link ke WA gue, kalian bahas aja. Jadi karena ini general, jadi gue ngomong random. Jadi untuk beberapa dari kalian ini juga tentang memahami perbedaan. Ya, kalian udah lulus gitu, kurang lebih gitu. Fokus kan, 5 of Wands. Fokus kalian berantem loh. Kok berantem? 5 of Wands itu bisa berargumentasi, bisa konflik, ya. Makanya gue bilang berantem. Bisa perdebatan, ya. Tapi bisa juga ini kolaborasi, ya. Bekerja sama. Ini energi Leo, by the way. Energi Leo, dan ada new moon di Leo, dan kita masuk matahari masuk ke Leo itu tanggal 22, meninggalkan Cancer. Dan untuk Aqua itu masalah relationship atau partnership, entah itu personal, entah itu profesional, oke? Atau juga dengan diri kalian sendiri. Nah, ada konflik, tapi yang jelas konflik itu bukan untuk dihindari, konflik itu untuk dihadapi. Kalau dihindari dan adanya cuman diam, artinya tidak ada pemahaman. Konflik, argumentasi, apapun itu, tujuannya bukan untuk mencari yang benar atau salah, tapi perkembangan atau pengertian untuk mendapatkan solusi lebih baik, gitu. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan salah. Yang akan datang, kalian dapat The High Priestess. Ini energinya si Pisces. Yang akan datang, jadi di energi Pisces itu Nodes, ya. Dan North Nodes itu adalah fokus kita ke depannya selama 1,5 tahun. Jadi North Nodes itu bukan planet, bukan juga asteroid. North Nodes itu cuman real, nggak nyata, ya. North Nodes itu cuman perhitungan antara gitu di semesta tuh, gitu, di galaksi kita tuh, perhitungan antara eclipse yang satu dengan eclipse yang lain. Jadi dia ada garis di situ, ya, yang dia akan selamanya stay di Pisces, dan South Node-nya ada di Virgo itu sampai selama 1,5 tahunan sebelum dia bergeser lagi, gitu. Tuh kan, ya kan buminya bulat, ya, jadi tuk gitu. Oke. Anyway, nah di North Nodes itu di Pisces. Jadi fokus kalian ke depannya itu untuk Aqua itu materi. Apa yang kalian ingin wujudkan? Mimpi, goal, atau visi. Apa yang kalian ingin realisasikan? Ya. Nah, kalian dapat High Priestess. Kalian cukup diam. Kalian akan lebih banyak diam, memanifestasikan itu dengan diam. Gitu. Nggak banyak bicara, mencermati segala hal, peluang atau apapun yang ada, dan istilahnya berlaku dalam diam, menjadi saksi dari apapun itu, gitu. Nah, alam bawah sadar kalian, The Hangman, Pisces lagi. Bedanya dengan Hangman sama High Priestess itu silence, ya. High Priestess itu diam. Tapi kalau Hangman itu ada yang gantung, gitu. Ada yang gantung, ada yang tergantung, ada yang ketergantungan, ya. Ada sacrifice, pengorbanan, ada delay, ya, untuk tentang segala hal yang tadi gue sebut. Visi, mimpi, merealisasikannya, ya kan, atau materi, ada delay untuk itu semua. Alright, lanjut ke kartu Shaman, ya, Oracle. Kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Aqua di bulan Juli 25. Satu kartu aja, please. Many paths, kebalik. Banyak jalan, tapi kebalik. Nggak banyak jalan. Di baliknya ada The Serpent. Ini ular. Nggak banyak jalan, katanya. Jadi sebenarnya itu kalian udah punya fokus, sih. Fokusin dengan apa yang sudah ada. Jangan kemana-mana. Karena ya, many paths, banyak jalannya kebalik. Jadi cukup itu aja. Fokusin, karena energinya ular itu adalah transformasi, ya, pergantian kulit. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate, dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jangan lupa labri saya, Kanggu.